Saudara, pada tanggal 7 Desember 1998 di bagian utara Armenia terjadi gempa besar dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Gempa ini telah menghancurkan banyak bangunan, salah satunya sebuah gedung sekolah. Saat itu di tengah keramaian dan suasana panik banyak orang, nampak seorang bapak berlari menuju sekolah yang telah runtuh. Sambil berlari, ia terus teringat pada kata-kata yang sering ia ucapkan kepada anaknya. "Hai anakku, apapun yang terjadi, Papa akan selalu bersamamu." Sesampai ia di tempat di mana sekolah anaknya berdiri, si bapak hanya mendapati tumpukan batu, kayu, dan semen yang membukit karena gedung sekolah hancur total. Melihat hal itu, ia hanya mampu berdiri dan menahan tangis. Namun kemudian, tiba-tiba ia pergi ke bagian sekolah yang ia yakini adalah tempat ruang kelas anaknya. Dengan menggunakan tangannya sendiri, ia mulai menggali dan mengangkat batu-batu yang bertumpuk di atasnya. Saat itu, ada seseorang yang sempat menegurnya, berkata, "Pak, itu tidak ada gunanya lagi. Mereka semua pasti sudah mati." Bapak itu menjawab, "Kamu bisa berdiri saja di sana, atau kamu bisa membantu mengangkat batu-batu ini." Maka orang itu dan beberapa orang lain kemudian ikut menolong, namun setelah beberapa jam mereka merasa lelah dan menyerah. Sebaliknya, si bapak yang tidak bisa berhenti memikirkan anaknya terus menggali reruntuhan yang ada di hadapannya. 2 jam berlalu, 5 jam berlalu, 10 jam berlalu, 13 jam berlalu, bahkan 18 jam berlalu. Tapi tiba-tiba saudaraku, ia mendengar suara dari bawah papan yang telah runtuh. Kemudian dia segera mengangkat papan tersebut dan berteriak, "Armando!" Lalu dari kegelapan di bawah sana terdengar suara kecil, "Papa!" Kemudian terdengarlah juga suara-suara lain. Nampaknya saudara, anak-anak yang ada di bawah reruntuhan itu selamat dan semuanya kemudian ikut berteriak-teriak. Orang-orang yang ada di sekitar reruntuhan tadi yang tidak lain adalah para orang tua murid, kaget dan bersyukur saat mereka mendengar teriakan suara anak-anak tadi. Ternyata saudara, 14 anak yang terkubur di dalam reruntuhan itu masih hidup. Dan pada saat Armando telah berhasil diselamatkan, ia membantu untuk terus menggali dan mengangkat batu-batu sampai semua teman-temannya bisa dikeluarkan. Semua orang pada waktu itu mendengar ketika ia berkata kepada teman-temannya, "Lihat, aku sudah bilang kan bahwa papaku pasti akan datang untuk menyelamatkan kita semua." Saudara, kisah nyata ini bagi saya secara pribadi sangat luar biasa. Bayangkan, 18 jam terkubur dalam reruntuhan ternyata tidak mampu menghapuskan keyakinan seorang anak kecil pada papanya. Armando benar-benar yakin bahwa papanya pasti akan datang untuk menyelamatkan dirinya dan teman-temannya. Keyakinan itulah yang membuatnya nampak tetap mampu bersabar dan bertahan sekalipun situasi begitu luar biasa kacau. Dan keyakinan itu juga yang membuat Armando bahkan mampu menguatkan 13 teman yang bersama terkurung dengan dirinya. Keyakinan seperti ini membuat saya teringat pada ekspresi keyakinan iman Daud yang terungkap dalam Mazmur 23. Dalam nyanyian itu jelas kita bisa melihat dengan tegas Daud mengatakan bahwa sekalipun ia ada dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut akan bahaya. Mengapa? Sebab ia benar-benar yakin pada Tuhan Sang Gembala yang pastinya akan memastikan dirinya tetap ada dalam keadaan aman. Saudara, keyakinan kuat semacam ini tentu lahir dari pengalaman Daud yang erat bergaul dengan Allah. Ia telah melihat di sepanjang kehidupannya kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Daud tahu
bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap perkataan-perkataannya. Untuk itu, pada saat ini, ada satu pertanyaan yang hendak saya lontarkan bagi kita semua yang ada dalam situasi yang tidak mudah. Khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini tengah merasa seperti terperangkap dalam puing-puing reruntuhan. Ketika kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita bangkrut, atau karena persoalan-persoalan lain. Dan juga bagi saudara yang merasa seperti tengah terkurung dalam kegelapan karena tidak melihat adanya cara untuk menyelesaikan persoalan. Pertanyaannya, masihkah ada iman di dalam hatimu? Seberapa besar keyakinan yang ada di dalam dirimu kepada Tuhan? Seberapa yakin engkau bahwa Tuhan tidak berpangku tangan, bahwa Ia tengah bekerja, mengerahkan segala upaya untuk menolong dirimu? Saudara, dari hati yang paling dalam, saya sungguh berharap kiranya iman dan keyakinan yang kuat itu tetap masih ada di dalam dirimu, sehingga engkau punya kesabaran untuk menunggu, dan engkau memiliki kekuatan untuk bertahan, sehingga ketika tiba waktunya, engkau akan bersuka cita saat melihat kasih setia Tuhan yang begitu nyata menyelamatkanmu. Ingat, firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk itu, kiranya berkat Tuhan hadir bagi saudara dan saya, bagi kita semua, orang-orang yang tetap memegang teguh hidup di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.